bagaimana paslon-paslon ini di-endorse oleh para pemuka agama. Pondok pesantren itu pada saat ini juga sudah banyak yang menjelma ya menjadi IO politik. Nah, di sini saya punya usulan ya. Saya punya usulan yang bisa diterapkan oleh para pemenang pilkada ini ya. Saya akan berbicara dengan pemuka agama untuk membantu saya dalam meningkatkan kualitas kinerja para PNS ya, biar mereka nggak korup, biar mereka melayani masyarakat dengan semaksimal mungkin. Idenya adalah sadari bahwa para pemuka agama itu memiliki power yang luar biasa untuk mengubah masyarakat dengan lebih baik. Maka jangan kerdilkan peran mereka sebatas bolo-bolo. Negeri kita baru saja selesai menyelenggarakan pilkada serentak. Jadi di sini saya ucapkan selamat kepada para pemenang pemilu. Semoga bisa membawa daerah masing-masing ke arah yang lebih baik. Jadi di sini saya akan berbicara tentang fenomena yang sudah tidak asing bagi kita ya. Bagaimana paslon-paslon ini di-endorse oleh para pemuka agama. Ya mau agama apapun ya. Termasuk ya pastinya dari kalangan pemuka agama Islam. Jadi pondok pesantren itu pada saat ini juga sudah banyak yang menjelma ya menjadi IO politik. Seperti di daerah saya ya, di sini ada bertarung dua paslon yang masing-masing paslon itu di-backup oleh ponpes-ponpes besar yang ada di daerah kami, yang mana ponpes-ponpes tersebut juga punya persaingan ya terselubung. Mereka ingin menunjukkan pondok pesantren mana yang paling berhasil mendudukkan pejabat-pejabat, entah itu di level eksekutif atau legislatif. Memang di dalam pesta demokrasi yang ada di negara kita, dukungan dari kelompok agama adalah kunci, terutama kelompok agama yang memiliki jaringan paling besar yang ada di Indonesia, itu yang paling laris untuk didekati oleh para pejabat. Jadi memang kebiasaannya paslon-paslon itu akan bersilaturahmi, minta doa dari para pemuka agama ya, entah itu kiai atau gus gitu ya. Yang mana kiai-kiai dan gus-gus itu saat ini juga sudah semakin berani secara terang-terangan, secara terbuka mengendorse paslon-paslon yang sekiranya bisa seiring ya dengan kepentingan mereka di masa yang akan datang. Dan karena sekarang ini kan zaman medsos ya, lewat TikTok misalnya itu, wah endorse dari para kiai dan para gus itu bisa dengan cepat menggema ya, teramplifikasi di medsos. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa dibenarkan ya? Kalau kita bicara secara hukum, ya boleh-boleh saja. Nggak ada larangan pemuka agama untuk bersuara ya mengendorse salah satu paslon. Nah, tapi kalau dari sisi etis ya, apakah etis? Gitu kan? Nah, apalagi kalau dukungan itu bukan hanya dukungan yang sifatnya positif ya terhadap paslon, bahkan secara terang-terangan bisa menyerang ya, cukup vulgar ke lawan politik dari yang didukung itu tadi. Padahal Islam ini kan punya konsep mulia yang disebut sebagai ukhuwah Islamiyah ya, jadi persaudaraan antara sesama muslim. Ya sebetulnya ya bukan berarti tidak boleh berpolitik sama sekali sih ya, tapi maksud saya kalaupun pemuka agama ini memutuskan untuk berpolitik atau mengendorse, lakukan dengan cara yang paling elegan ya, yang paling bisa sekiranya mencerdaskan masyarakat, dan yang paling penting lagi jangan sampai memecah belah umat, kan seperti itu. Cuma masalahnya masyarakat sekarang ya, yang kita tahulah katanya Indonesia ini IQ rata-rata 78 ya, dengan tingkat pendidikan yang rendah, nggak gampang ya menerima pesan-pesan yang sifatnya elegan gitu ya. Jadi ya nggak heran juga kalau sekarang pemuka agama ya cara-caranya semakin vulgar dalam mengendorse gitu ya. Dan mereka melakukan manuver politik dengan berbungkus dalil-dalil agama yang kemudian dirangkai dalam sebuah kalimat yang nggak perlu terlalu berisi gitu ya. Malah kalau bisa receh, yang paling penting bisa diterima oleh masyarakat kebanyakan dan bisa menyentuh sisi emosional dari masyarakat itu sendiri. Cuman masalahnya kan kalau sudah soal emosional itu kan sangat subjektif ya, dan sering tidak berbasis data dan fakta. Jadi di beberapa daerah yang saya perhatikan, komunitas-komunitas agama itu bersaing ya dalam mengendorse, yang sampai akhirnya membuat umatnya tuh ribut satu sama lain ya. Jadi memang dari zaman peradaban manusia sejak awal, yang namanya politik itu kan memang seringkali memecah belah ya. Jadi yang dipecah belah itu ya suku, ya bangsa, ya masyarakat. Bahkan kalau di zaman Nabi ya pecah belah itu kan terjadi karena latar belakang agama. Makanya disebutkan di Al-Quran bahwa memecah belah
manusia berdasarkan doktrin agama itu juga merupakan dosa besar. Yang terjadi di negara kita, politik ini sudah tidak lagi memecah belah manusia berdasarkan agama gitu ya, tapi ke kelompok yang lebih kecil-kecil lagi gitu ya. Jadi agama yang sama-sama Islam, sama-sama orang Indonesia, sama-sama Ahlussunnah, sama-sama NU ya, tapi ya demi gengsi ya, persaingan antara sesama komunitas beragama, persaingan antara sesama ponpes, akhirnya umatnya dikotak-kotakkan. Dan ketika salah satu menang, mereka langsung berbangga-bangga. Padahal ya, memecah belah umat, kemudian membangga-banggakan golongannya, itu kalau menurut Al-Quran adalah salah satu bentuk musyrik, mempersekutukan Allah. Gak percaya nih ayatnya ini ya. Jadi musyrik itu bukan cuma perkara tidak menyembah Tuhan yang benar ya. Kalian memecah belah umat, kemudian membangga-banggakan golongan sendiri, itu juga masuk dalam kategori mempersekutukan Allah alias musyrik. Jadi kalau sudah kondisi seperti ini, siapa yang patut dipersalahkan? Apakah dalam hal ini ponpes-ponpes atau komunitas beragama tersebut adalah pihak yang bisa disalahkan? Problemnya memang sistem demokrasi kita hari ini itu juga bermasalah luar biasa. Kita hari ini kan memakai sistem pemilu yang berdasarkan popular votes ya. Kemenangan itu didasarkan pada banyak-banyakan batok kepala ya, bukan banyak-banyakan isi kepala kan gitu kan. Sementara itu tadi karena sebagian besar masyarakat kita itu juga pendidikannya rendah dan juga masih pakai sentimen-sentimen primordial ya, sentimen kesukuan, keagamaan, maka merangkul pemuka agama itu bagi para polisi itu adalah salah satu cara yang paling efektif, bahkan bisa lebih murah ya. Katakanlah politisi tersebut menyumbang 10 juta nih ke satu ponpes ya, itu nanti dia bisa dapatnya ribuan gitu. Bandingin aja kalau dia harus nembak kepala per kepala, katakanlah satu orang diamplopin 50.000 ya, untuk dapat 1.000 suara saja dia harus bahkan 50 juta. Tapi coba kalau pegang kepala pondok pesantrennya aja ya, begitu beliaunya bersabda, dah 1 miliar santri akan mendapat. Nggak mungkin, kebanyakan 1 miliar. Indonesia sendiri punya filosofi demokrasi yang termuat dalam sila keempat, di mana kerakyatan itu atau keberpihakan pada rakyat itu bisa diwujudkan jika negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang punya hikmat kebijaksanaan. Orang-orang yang berhikmat kebijaksanaan itu hanya bisa terlahir melalui mekanisme permusyawaratan kewakilan alias konferensi berjenjang. Nah, itulah perjuangan kami di sini ya. Saya bersama teman-teman ingin berjuang mengembalikan bangsa ini kembali kepada relnya sesuai cita-cita pandiri para pendiri Republik Indonesia. Kami memperjuangkan sebuah demokrasi Indonesia tanpa partai, di mana kelompok-kelompok keagamaan itu nanti mereka nggak perlu lagi ikut turun dalam kegiatan politik praktis. Sebaliknya mereka akan langsung mendapatkan tempat tertinggi ya dalam konferensi tertinggi sebagai utusan golongan dalam sebuah musyawarah yang ada di MPR. Jadi kita akan jaga marwah dari komunitas-komunitas keagamaan supaya mereka tidak lagi dipecah-pecah oleh kepentingan politik seperti yang terjadi pada hari ini. Jadi bagi bolo-bolo yang mungkin kaget ketika saya mengatakan tentang demokrasi tanpa partai, kok bisa? Ya, silakan bolo-bolo bisa download ya video dari link yang saya cantumkan di kolom deskripsi, atau juga bisa download file PDF yang saya simpan di Google Drive. Sekali lagi ada di link yang ada di kolom deskripsi. Di situ bolo-bolo bisa menonton dan memahami tentang konsepsi demokrasi Indonesia tanpa partai yang kami perjuangkan selama ini. Nah, kita kembali ke laptop ya, tentang bagaimana sebuah tren pemuka agama mengendorse paslon. Nah, bagi para pemenang pilkada serentak pada tahun ini ya, ini mumpung masih ada waktu berapa 3 bulan ya sebelum kalian dilantik ya, coba anda ini hubungi kembali para pemuka agama tersebut ya, mau kiai, mau pendeta, mau pastor, perdana, biksu ya, silakan mendatangi mereka kembali ya. Kalau kemarin kan kalian mendatangi mereka untuk minta restu ya untuk pilkada, sekarang coba datangi mereka kembali, ajak mereka duduk bareng untuk berbicara soal membangun daerah. Karena kita tahu ya, problem utama di pemerintahan Indonesia ini kan sebetulnya paling utama adalah 2 hal ya, bagaimana memberantas korupsi dan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Nah, di sini saya punya usulan ya, saya punya usulan yang bisa diterapkan oleh para pemenang pilkada ini ya. Saya pun berandai-andai, seandainya saya ini
terpilih menjadi bupati atau wali kota, saya akan melakukan hal ini. Jadi saya akan berbicara dengan pemuka agama untuk membantu saya dalam meningkatkan kualitas kinerja para PNS ya, biar mereka nggak korup, biar mereka melayani masyarakat dengan semaksimal mungkin. Idenya adalah mereka akan datang ke kantor-kantor yang ada di pemerintahan secara berkala ya, mungkin sebulan sekali ya. Di sana mereka akan datang bawa kitab suci ya. Jadi yang kiai, ulama ini bawa Quran, mengumpulkan PNS yang muslim, yang pendeta pastor mengumpulkan PNS yang Kristen ya, demikian pula dengan Hindu dan Buddha ya. Di situ kita akan bersumpah bersama-sama. Jadi dipimpin oleh para pemuka agama, kita semua akan sama-sama bersumpah. Demi Allah atau demi Tuhan, saya bersumpah akan menjadi abdi negara dengan sebaik-baiknya. Dan saya tidak akan mengambil apa yang bukan menjadi hak saya. Dan saya tidak akan mempersulit rakyat. Demi Allah, jika saya melanggar ini, maka saya bersedia diberikan azab dengan azab yang sangat pedih. Berani nggak? Coba kalau ikrar suci di hadapan Tuhan itu ya dilakukan secara berkala ya, sehingga ini bisa menjadi sebuah afirmasi atau bahkan doktrin yang bisa masuk sampai ke alam bawah sadar setiap PNS yang ada di Indonesia ini. Kita tunggu saja hasilnya bakalan seperti apa Indonesia ini ke depan. Dan saya sangat yakin ya, metode yang seperti ini, kegiatan seperti ini pasti akan sangat disukai oleh para pemuka agama ya, karena mereka betul-betul dilibatkan untuk membangun peradaban. Jadi mereka bukan hanya sebagai objek yang didatangi hanya untuk minta doa restu ya untuk pilkada. Hubungan antara kepala daerah dengan pemuka agama akan terjalin ya, atau terbounding ya, menjadi hubungan yang penuh dengan semangat perjuangan. Bukan hanya hubungan yang seremonial ya, di acara-acara keagamaan, pejabat datang, penuh dengan ramah tamah, basa-basi, nyaris tidak ada diskusi yang kritis ya, tukar pendapat seperti itu. Dimana di sini biasanya ya pemuka agama itu diposisikan sebagai guru ya, yang nutur-nuturi ya kepala daerah itu manggut-manggut gitu kan, tapi kemudian nggak dijalankan. Karena memang nggak ada ruhnya. Pertemuan-pertemuan seremonial seperti itu seringkali tidak ada ruhnya gitu. Bahkan metode pemberdayaan ya pemuka agama ini itu juga bisa diperluas ya, bukan hanya ke kalangan PNS, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat. Bayangkan ya betapa dahsyatnya ketika para pemuka agama juga ikut bersuara tentang bagaimana pentingnya menjaga dan merawat lingkungan pada masyarakat. Kalau perlu, pemuka agama juga harus berani mengeluarkan dalil-dalil ya yang mengancam ya bagi masyarakat yang masih suka buang sampah sembarangan di sungai ya, suka merusak lingkungan ya. Misalnya mereka mengeluarkan dalil ya, barang siapa yang berani membuang sampah sembarangan dan merusak lingkungan, maka di akhirat nanti dia akan berubah menjadi monyet yang berkelamin ganda. Ngaco emang ini dalilnya, emang ngaco. Tapi ya dalil-dalil yang ngaco kayak gitu juga bertebaran di mana-mana kok ya. Dan banyak sekali kita umat Islam ini yang percaya begitu saja ya, asal diomongin sama kiai, ustadz ya, walaupun dalilnya nggak jelas dari mana ya dipercaya gitu kan. Jadi ya oke, kita ngaco-ngaco sedikit, yang penting buat kebaikan kan nggak apa-apa ya. Maka penutup dari video ini, kita harus sadari bahwa para pemuka agama itu memiliki power yang luar biasa untuk mengubah masyarakat dengan lebih baik. Maka jangan kerdilkan peran mereka sebatas sebagai endorser politik belaka. Jika ini benar-benar dilakukan oleh seluruh kepala daerah yang barusan menang pilkada serentak ini, yakinlah bahwa korupsi di Indonesia akan bisa jauh ditekan dan masyarakat akan teredukasi. Maka itu mohon coba video ini di-share ya ke para pemenang pemilu di negeri ini, siapa tahu menjadi sebuah gagasan yang positif bagi mereka. Yaitu kalau mereka mau dan mereka berani. Ya kalau keinginan jadi pejabat masih ingin memperkaya diri, ya saya jamin gak bakalan mau menjalankan ide ini. Benar nggak Polo?